Shalom semua, dalam tambahan pemaparan untuk pelajaran 10 di buku sekolah minggu LLB kita belajar mengenai cara hidup pengikut-pengikut Yesus atau anak-anak Tuhan yang seyogianya mereka lakukan pada saat mereka ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Cara hidup pengikut-pengikut Yesus yang dimaui oleh Tuhan Yesus adalah sesuai dengan firman Tuhan yang minggu kemarin kita belajar dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 sampai 22. Pelajaran kemarin itu boleh dikatakan adalah mengenai bagaimana anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, mempersiapkan diri di dalam mereka ikut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tambahan pemaparan untuk minggu ini, untuk pelajaran 11 buku sekolah minggu LLB kita ini adalah bagaimana pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, bersikap pada saat mereka sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Untuk pemaparan ini, saya mau kita semua berkonsentrasi pada 1 Korintus 11 ayat ke-23 sampai yang ke-27. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita perhatikan kata dari Tuhan. Di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa perjamuan Tuhan itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, datangnya langsung dari Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya menjunjung tinggi segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau perjamuan Tuhan itu dari Tuhan, maka di dalam mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, anak-anak Tuhan harus berlaku, bersikap hormat dan memperlakukan perjamuan Tuhan sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menjunjung. Di ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita perhatikan kata perbuatlah dan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dua kata ini diulang lagi di ayat yang ke-25, di mana Tuhan Yesus sendiri juga yang menyampaikan. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata perbuatlah adalah suatu kata perintah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan Yesus memerintahkan pengikut-pengikutnya, anak-anak Tuhan, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kata peringatan di dalam konteks nas kita dan di dalam konteks Alkitab memiliki konotasi bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga menghidupi, menghayati. Apa yang diingat atau dihidupi atau dihayati itu termasuk di dalamnya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Jadi pada saat anak-anak Tuhan sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan
menginginkan anak-anaknya yang sedang berpartisipasi di dalam perjamuannya, antara lain untuk anak-anaknya ini menghayati kerelaan Tuhan Yesus untuk menjadi manusia hina, kesetiaan Tuhan Yesus untuk menanggung siksaan salib, kasih Tuhan Yesus untuk menggantikan tempat manusia berdosa, anak-anaknya dihukum, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyerahkan nyawa bagi anak-anaknya itu. Kata peringatan juga mengandung elemen secara tersirat merenungkan. Jadi pada saat anak-anak Tuhan ini sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan mau bukan hanya anak-anaknya ini menghayati dan mengingat apa yang tadi sudah kita bicarakan, tapi Tuhan juga mau anak-anaknya merenungkan arti dari pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaannya, kematiannya di kayu salib bagi anak-anaknya itu secara pribadi lepas pribadi, termasuk apakah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu ada artinya bagi si anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus secara pribadi. Perenungan akan arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus secara pribadi bagi anak Tuhan termaksud akan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari anak Tuhan itu. Kalau si anak Tuhan itu takut dan patuh akan Tuhan, maka jelaslah penderitaan dan kematian Yesus itu sangat berarti bagi anak Tuhan itu secara pribadi. Ayat ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita lihat kata memberitakan terlebih dahulu. Di dalam konteks Alkitab dan di dalam konteks nas kita ini, kita tahu bahwa kata memberitakan di sini tidak secara langsung berhubungan dengan anak-anak Tuhan mengatakan melalui mulutnya akan apa yang Tuhan mau diberitakan oleh anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Yang dituju adalah memberitakan melalui perbuatan, yaitu perbuatan makan roti dan minum cawan. Apa yang diberitakan oleh anak Tuhan dengan makan roti dan minum cawan ini, yang diberitakan adalah termasuk penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kedatangan Tuhan Yesus kembali pada saatnya nanti. Jadi pada saat seorang anak Tuhan sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dia sedang memberi kesaksian. Dia sedang melakukan pemberitaan akan Tuhan Yesus, akan Injil. Dengan mengerti akan hal ini, maka si anak Tuhan termaksud bisa bersikap sebagai seorang yang sedang bersaksi, sebagai seorang yang sedang menginjili. Mari sekarang kita lihat rasa setiap kali. Mengetahui bahwa setiap kali kita mengambil bagian, setiap kali anak Tuhan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dia sedang bersaksi akan Tuhan, dia sedang menginjili. Maka seberapa seringkah setiap kali ini di dalam kehidupan anak Tuhan ini seyogianya melihat konteks di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa setiap kali ini adalah sering, sangat sering. Ayat ke-27, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Secara tersirat, kalau kita melihat frasa tidak layak, ada elemen menguji diri sendiri yang berada di dalam frasa tidak layak itu.
Termasuk di dalam ini adalah menguji diri sendiri, apakah anak Tuhan termaksud, yaitu saya mengimani kita semua yang mendengarkan pemaparan ini sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam ayat 29. Ujilah diri kita sendiri, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah menderita dan mati di kayu salib dan bangkit, dan Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Hanya mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh akan itu yang layak untuk ikut perjamuan Tuhan. Kelayakan ini juga termasuk seperti yang ada di ayat 33, kesatuan anak-anak Tuhan di dalam tubuh Yesus, anak-anak Tuhan di dalam gereja Yesus. Apakah anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini menyebabkan perselisihan atau perpecahan di dalam gereja Yesus akibat dari keserakahan atau keegoisan anak Tuhan termaksud? Kalau si anak Tuhan ini menyebabkan perpecahan atau perselisihan itu, maka dia tidak layak mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Demikianlah sikap yang diinginkan Tuhan Yesus pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pada saat anak-anak Tuhan sedang berpartisipasi, sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Saya akan menutup tambahan pemaparan kali ini dengan satu penerapan sederhana. Banyak sekali penerapan yang bisa dilakukan dari tambahan pemaparan ini. Tapi kali ini mari kita lakukan satu saja, yaitu jika pada saat anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya, sedang mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dan di saat-saat itu Anda sedang berselisih dengan sesama anak Tuhan di dalam satu tubuh Yesus, di dalam satu gereja, maka datanglah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan datanglah kepada orang yang mana kita sedang berselisih dengan orang itu, dan saling meminta maaflah dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, pada saat anak Tuhan termaksud, Anda atau saya, pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, tidak ada perselisihan antara kita dengan sesama anak Tuhan di dalam gereja kita. Dengan demikian, perjamuan Tuhan itu akan memuliakan Tuhan, dan dengan demikian gereja kita diberkati oleh Tuhan. Amin.